Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, siang, pagi bagi teman-teman kapanpun Anda menonton video ini. Semakin menarik bagi seorang pembelajar yang ingin merubah diri lebih baik. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba bahas hipnoterapi ya Gus ya. Opo kuwi Gus? Opo kuwi hipnoterapi? Mungkin tidak semua teman-teman kan familiar ini. Ya. Hipnoterapi ki opo? Hipnoterapi ya? Iya, hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi itu sebenarnya asalnya dari hipnosis. Hipnosis. Hipno itu bahasa Yunani. Dulu itu ada kuil namanya hipno. Siapapun yang masuk ke kuil itu tidur. Oh. Dan keluar dari kuil itu mereka sembuh dari sakitnya. Anehnya begitu. Nah, ada aromaterapi. Berarti kan terapi menggunakan wangi-wangian. Ada macam-macam. Terapi yang menggunakan audio yang sifatnya mengandung sugesti positif. Oke. Hipnoterapi adalah penyembuhan atau terapi yang menggunakan pola hipnosis. Jadi penggabungan gitu ya? Iya, kita menggunakan hipnosisnya ke terapinya. Baru dimasukin Sugesti. Kalau sifatnya dikirimnya lewat audio berarti audio terapi. Kalau teman-teman datang ke saya kemudian saya terapi tidur, itu hipnoterapi gitu. Oh, gitu. Jadi harus tahu dulu. Jadi bukan hipnoterapi itu atau saya ngebahas hipnosis itu tidur gitu. Enggak gitu konsepnya gitu. Kecuali nanti saya bikin sebuah pertunjukan di panggung hipnotis gitu. Hipnotis itu ya? Itu hipnosis, ilmunya namanya hipnosis. Oke. Hipnotis itu saya menggunakan ilmu hipnotis orangnya. Paham ya di sini? Iya. Nah, kenapa yang sering saya gaungkan adalah dengan pola terapi, hipnoterapi, karena memang basic saya itu berlegalisi hipnosis. Menurut saya ini sangat efisien. Cuma sayangnya ketika saya masuk ke pembelajaran itu, saya coba maknakan itu lebih luas. Pak Rosidi biasa bermujahadah ya? Iya. Berarti memimpin sholawat atas banyak orang ya? Iya. Zikir lah. Iya, oke. Ketika orang atau jamaah itu larut dalam mujahadahnya, sholawatnya Pak Rosidi, mereka terhipnosis. Begitu. Dan sebenarnya itu terapi. Berarti kayak meditasi. Iya, terapi. Relaksasi. Iya. Itu terapi. Terapi untuk diri. Semakin jelas ya teman-teman ya. Tapi logika kalau bicara mesin ini langkah kerjanya seperti ini. Nah, Ya. bagaimana hipnoterapi bisa menyembuhkan orang? Oke. Nah, logika kerjanya bagaimana tuh, Gus? Oke. Tarik dulu sebelum ke situ. Kita harus mengerti, memahami apa yang terdapat dalam diri manusia, bukan fisik, Bukan biologis ya? bukan Biologis teman-teman, perhatikan. apa yang ada di dalam, yang sifatnya tak berbentuk tapi ada. Rasa, Pikiran disebut subconscious mind atau pikiran bawah sadar atau hati dan lain sebagainya. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. ya, semuanya punya fungsi masing-masing, berbeda. Kalau saya bahasakan sederhana supaya lebih paham, pikiran sadar itu mengambil data, semua informasi lewat panca indera. Sini ya. Ini enak ngaji ini. Terus Indra ya. indera, penglihatan atau visual, pendengaran atau audio, perasa kita atau kinestetik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Kita rasa kita rasa. diambil lewat pikiran sadar. Ngerem dulu di situ. Pertanyaannya, tersimpan di mana? Di pikiran bawah sadar. Masuk dia. Masuk, nggak ada yang bocor sekali lagi. Aman di situ. Pertanyaannya, baik atau buruk yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa? Itu masuk semua. Iya, semuanya masuk. Semua yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, Masuk semua. baik benar maupun salah, masuk semua. Ya, makanya indikatornya sekali lagi, ketika orang hari ini penuh dengan kesialan, berarti hatinya sedang bermasalah. Data yang dia ambil di masa lalunya pasti bermasalah. Hukum alam ini.
Makin jelas, makin jelas. Lanjut, lanjut. Makin jelas ya? Ya. Makin jelas belum, teman-teman? Berarti kita jadi tahu kalau saya kasih indikatornya tadi. Sebenarnya gini, Islam mengajarkan itu kok. Ada maksiat mata, kita hindari. Maksiat telinga, kita hindari. Maksiat rasa, kita hindari. Ternyata itu tujuannya untuk apa? Untuk ternyata hatimu biar terjaga. Biar tetap fitrah gitu. Tetap fitrah. Makanya orang-orang yang khos gitu ya, ulama-ulama yang benar-benar menjaganya, mereka selalu menyelamatkan pandangan mereka dari yang sifatnya maksiat. Kenapa seorang Ali digelari karramallahu wajhah, asadullah? Karena memang tidak bisa dan tidak mau melihat maksiat. Nah, akhirnya data yang masuk adalah Positif. positif. Makanya Ali dikatakan pintunya ilmu, gudangnya adalah Rasulullah. Alam bawah sadarnya positif semua. Kalau mau belajar ilmu, pertama selamatkan pandanganmu. Itu dulu. Itu bonus lah. Itu bonus. Ya, 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 ya. Nah, berarti kalau saya berbicara tentang hipnoterapi, kita akan dominan berbicara tentang pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu cuma 5-10% lah. Dan teman-teman yang merasa stres karena Anda terlalu nge-push pikiran Anda. 5-10% Anda push jadi 50%, stres Anda. Hal yang paling mudah dipahami bagi kita-kita, bagi teman-teman, alam bawah sadar yang bisa ditunjukkan gitu. Pekerjaan alam bawah sadar. Oke, bentuknya kayak apa sih? Bentuknya kayak apa sih gitu? Biar sama-sama biar makin jelas nih. Oke. Karena bicara hipnoterapi, bicara alam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pak Rosidi rumah Prambanan ya? Ya, Butuh waktu berapa lama ke sini? Setengah jam? setengah jam. Setengah jam itu cukup untuk melakukan perbedaan kegiatan. Oke ya? Ya. Pertanyaan yang pertama, berapa kali belok Pak Rosidi? Waduh, nggak tahu. Nggak ingat ya? Oke. Pasti kanan kiri. Yang pasti kanan kiri, karena belok kan cuma 2 ya. Kalau nggak kanan kiri. Iya. Tapi berapa kalinya ke kanan dan ke kiri? Nah, itu Nggak tahu ya? Oke, nggak itu tahu. satu, pertanyaan satu. Sudah nggak bisa jawab. Kemudian yang kedua, ketemu perempatan berapa kali? Waduh, nggak tahu. Dan sampai tiba-tiba ngerem, tahu ya kapan ngerem? Tahu. Tahu kapan ngegas ya? Otomatis. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya, dengan siapa saja Pak Rosidi ketemu di jalan? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu ya? Jawabannya semuanya bekerja otomatis ya? Bekerja otomatis. Itu pikiran bawah sadar memang kerjanya otomatis, itu satu. Yang kedua, kenapa semuanya tersistem? Itu kondisi bawah sadar Pak Rosidi. Pak Rosidi ada orang nyebrang, kalau pakai logika, Pak Rosidi harus menggunakan logikanya untuk ngerem itu. Nggak keburu pasti nabrak. Mikir dulu. Mikir Wah, ini adalah apa? Kita harus ngerem dulu. Nggak keburu ya. Nggak keburu. Jelas ya teman-teman ya. Real. Itu Pikiran pekerjaan bawah sadar lagi, anehnya itu sesuai kebiasaan yang kerjanya otomatis. Ketika bangun tidur subuh, Pak Rosidi ngapain? Ya, ke belakang. Ke belakang. Itu lebih sehat. Tapi ada orang yang otomatis ketika bangun tidur nyanda handphone, ngambil handphone. Terlepas nih lihat jam berapa atau malah scroll-scroll, kita nggak tahu. Itulah kerjaan bawah sadar yang anehnya kerjanya secara otomatis. Kalau kondisi pikiran bawah sadar itu hubungannya dengan gelombang otak. Mau tahu kondisi bawah sadar? Boleh, boleh, boleh. Kondisi bawah sadar saya bilang ini berhubungan dengan gelombang otak agar mudah ngeceknya. Gelombang otak itu sebenarnya ada 4, kalau nggak salah 5. Ya. Tapi karena yang paling sering kita bahas cuma 3, beta, alfa, theta. Beta, alfa, theta. Oke ya. Beta itu kondisi sadar, logik 5-10% tadi. Pikiran sadar ya. Pikiran sadar. Turun sedikit disebutnya alfa. Mulai ngefly ya. Ini kita jam berapa? Jam setengah 12 malam. Ya. Kita buat. Saya berbeda ya kualitasnya ngomongin ilmu dengan siang tadi ya. Beda. Beda ya. Beda. Kalau mau tahu saya sebenarnya kualitas cara saya di jam segini. Yang keluar itu adalah ilmu yang saya repeat selama ini. Otomatis. Bawah sadar lagi-lagi. Ya. Video kita sebelumnya nggak ada kita potong-potong edit, nggak ada. Karena kerjaan bawah sadar. Kalau sebelumnya di jam beta kita ngomongin ilmu, terbata-bata saya. Karena agak ketabrak antara logika dengan hati.
Sekarang pure diambil alih oleh pikiran bawah sadar, tapi masih di alpha. Bagus nggak ini? Bagus untuk masuk ke dalam theta. Oke. Theta itu, kalau alpha itu mau tidur malam. Kalau theta itu dalam lagi, Lebih dalam. lebih dalam. Udah nggak bisa menyangkal atas apapun yang sedang masuk ke dalam hati, ke pikiran bawah sadar. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau kalian mau hidupmu bahagia, cukup perhatikan 1 jam sebelum kalian tidur dan 1 jam setelah kalian bangun tidur. Oke. Kalau tanya lebih pastinya lagi, keadaan bawah sadar kayak apa? Pak Rosidi seharian ini bernafas berapa kali? Wah, nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Kedip berapa kali? Pak Rosidi punya rambut. Ya, berapa banyak rambutnya? Ya, nanti kita ke lebaran, Bang. Iya kan? Jadi teman-teman biar biar gamblang ya. biar gamblang, biar jelas bahwa real gitu ya. iya. Kita nggak bisa menghitung berapa banyak rambut kita. Kita ngedipin mata aja berapa kali kita nggak tahu. Tapi otomatis ketika ada angin kita gini. Kerjanya otomatis. Oke, Ya. lanjut. Nah, Ini masih terus ya? Masih terus. Di awal kita kan hipnoterapi nih. Nah, belum nyambung sana belum ya? Belum. Nanti akhirnya teman-teman sebenarnya kalau nggak saya lanjutkan pun bisa berkesimpulan. Tapi mungkin kemungkinan di menit di atas 15. Ya. Ya. Oke, clear sampai di situ ya. Nah, Siap. kondisi bawah sadar sudah tahu. Sudah tahu. Tadi saya sempat pesan, perhatikan 1 jam sebelum kamu tidur, 1 jam setelah bangun tidur. Perhatikan baik-baik itu. Ternyata kondisi alpha itu kan sebelum tidur tuh. Sebelum nanti saya kasih tahu kondisi alpha yang lainnya pas keadaan kita seperti apa. 1 jam tuh apa saja yang Anda konsumsi, lihat, dengar, rasa. Biasanya bangunnya itu akan ada hasilnya bangun tidur. Kalau yang kita konsumsi sebelum tidur itu ada sesuatu yang buruk, maka bangun tidurmu nggak sehat. Iya ya, kata mereka. Dengar saya. Otomatis ya. Ya benar juga. Dengar saya. Itu dia kelihatan. Gitu kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Tahu ya tentang manifestasi. Kita sedang nabung hal-hal yang positif. Agar nanti di masa depan lebih positif. Cukup Anda jaga sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur, pastikan yang Anda konsumsi itu yang baik-baik saja. Karena itu masuk alam bawah sadar. Ya, misalkan, Kok alam bawah sadar? Pikiran bawah sadar. ya ada yang menyebutkan alam bawah sadar, pikiran bawah, whatever tentang itu. Yang penting, sebenarnya kesimpulannya hati aja dulu. Itu ya. Simpelnya gitu. Ya kan, jika segumpal darah itu bermasalah, hati itu maksudnya, Iya. maka semuanya akan bermasalah. Kalau hatinya itu baik, semuanya Semuanya baik. akan baik. Nah, yang kita masukkan yang baik sebelum kita tidur itu kan masuknya ke hati. Kebayang kalau sebelum tidur yang dilihat kriminal, pembunuhan terus. Akhirnya lahirnya menjadi rasa takut yang berlebihan, anxiety Anda. Sampai di sini dulu clear ya? Clear. Bangun Oke. tidur dan akan tidur. Nah, kenapa audio terapi yang saya buat selalu saya anjurkan, khususnya tentang pengobatan itu akan tidur. Pemrogramannya, syukurnya dan sebagainya itu bangun tidur untuk menjaga keseharian. Buat nginjek bawah sadar itu Iya. tadi. Makanya jangan heran teman-teman, Roni juga sebenarnya agak bingung. Baru beberapa bulan yang lalu saya jawab, kenapa ketika chatting jam 6, jam 5 subuh saya nggak balas? Saya nggak mau pegang handphone. Jam 8 ke atas baru saya buka handphone. Kecuali emergensi ya. Iya. Ada sesuatu yang penting saya harus menghubungi Pak Agus misalkan. Penting nih nanti jam 7 ke rumah Pak Agus gitu. Itu penting. Habis itu saya letakin lagi handphone. Nah, belum nih hubungannya sama Hipnoterapi. hipnoterapi. Tapi tergambar sih. Hmm. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa tangkap dari poin penjelasan tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, gelombang otak ada alfa, theta, beta itu tadi. Dari kerangka inilah hipnoterapi itu memanfaatkan ini. Iya, memanfaatkan kondisi gelombang otak. Saya tambahkan lagi. Oke. Cuma bangun tidur dan akan tidur, Gus? Enggak. Perintah sholat wajib itu berapa kali sehari? 5 waktu. Coba perhatikan, sama enggak kondisi Anda akan tidur dengan kondisi Anda akan sholat? Maksudnya rasa, pikiran. Beda lah. Beda kan? Beda. Yang tadinya ritme tinggi seketika Sama bisa- maksudnya, kondisi keadaan pikiran
pikiran ketika akan tidur dan ketika akan sholat sama. Iya. Agak capek kita memikirkan sesuatu yang berat, agak males. Makanya kita tiba-tiba terhipnotis, kita ambil wudhu. Wudhu perintah kan, sebelum sholat wajib wudhu kan? Iya. Habis itu lakukan sholat. Nah sayangnya Pak Rosidi, teman-teman ketika dalam kondisi di Alpa saja atau menjelang sholat, bahkan sampai selesai sholat, mereka itu gundah gulana dengan permasalahan mereka. Itu doa bos. Dan itu masuk jebol. bawah sadar. Jebol. Dan bawah sadar kerjanya Otomatis. Jebol. Nah, apa hubungannya sama hipnoterapi? Anda kalau sedang dalam kondisi alfa dan theta, apa yang ada injek, lihat, dengar, dan rasakan itu, itulah hipnoterapi. Namanya self hipnoterapi, sedang menghipnoterapi diri sendiri. Menyembuhkan diri sendiri. Jelas ini korelasinya ya, jadinya. Oke. Rentetannya kita bikin jelas. Iya. Walaupun Anda akan agak sedikit ya, terus bagaimana solusinya? Gini, kita belum ke solusi, saya kasih tahu ilmunya dulu. Ritme dalam kerangkanya dulu. Sudah jelas ya? Ya, jelas. Nah, saya mengajarkan begini ke teman-teman yang ikut kelas kayak webinar dan apa-apa itu. Ayo akan sholat, tolong jangan bawa masalah. Karena apa? Itu pertemuan yang sangat sakral antara seorang hamba dengan Allah. Sakral banget. Privacy banget. Iya. Nah, setelah sholat, berdoanya yang khusyuk ya. Yang khusyuk dalam artian begini. Selesaikan yang sunnah. Habis itu duduklah barang 5 menit. Bicaralah ke Allah. Itu benar-benar terbuka gerbong bawah sadar. Yang terbuka apa tuh? Nanti miss dikit nih. Saya critical factor, area kritis. Critical area. Karena kalau ini nggak kebuka critical factor ini agak sulit nih masuk nih. Gitu. Karena ada pemberontakannya. Iya, nah makanya kenapa kok di alpha itu bagus? Ternyata area kritis itu terbuka pelan-pelan. Gini deh, pas waktu sholat tuh jujur aja deh, kita ngantuk nggak sih? Iya. Sholat Jumat aja kita ngantuk baru sih. Itu sedang lebar-lebarnya kebuka pikiran bawah sadar tuh. Jadi seorang hipnoterapi itu betul-betul memahami kerangka ini ya. Karena dia memainkan ini kan. Harus. Pak Rosidi kan selalu ikut kalau saya seminar kan. Iya. Saya kan tidak bisa diatur kapan waktu saya harus menterapi peserta. Karena lihat situasi. Saya lihat situasi, lihat keadaan mereka nih di mana ini. Kalau masih di beta, masih kritis, saya nggak mau terapi, percuma, pusing nanti. Percuma. Pusing nanti. Banyak sugesti yang dia dengarkan tapi pusing karena masih di beta. Masih ketutup nih area kritis nih. Nah, ketika momentumnya tepat, ini orang di alpha nih, tiba-tiba Roni saya potong, Mas Roni saya potong. Sekarang waktunya terapi. Kaget Mas Roni. Teman-teman pun kaget. Itu sangat bagus untuk menterapi. Makanya tidak heran kita ketika selesai hipnoterapi, selesai seminar, tiba-tiba ada kabar, Gus alhamdulillah utang saya begini, begitu, begini, begitu. Karena pekerjaan bawah sadar otomatis. Jadi masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat ini masuk ilmu akal. realistis. Saya tambahkan, kenapa sih saya masukkan nilai-nilai spiritual agama, ketuhanan. Gini, kita jujur aja teman-teman ya. Ketika saya gunakan afirmasi, kalimat afirmasi yang tanpa melibatkan Allah di situ, tidak ada spiritual di situ, rentan area kritis bermain. Buka nutup. Apa iya sih ini kok benar nggak sih Gus Barajani begini? Tapi ketika alhamdulillah ya Allah, makasih semuanya anugerah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau bentuk hamba menjadi magnet ya Allah. Keberlimpahan, keajaiban, finansial membaik. Tapi ada unsur spiritual menyebutkan nama Allah itu. Kebuka area kritisnya. Untuk mengamankan area kritis itu. Karena ada faktor otoritas yang sangat besar. Maha otoritas. Peran Allah bekerja di situ. Betul. Nah, masih ada penjelasannya Gus? Panjang sebenarnya, tergantung sejauh mana jenengan mengejar saya gitu. Bagaimana hipnoterapi yang sangat efisien. Anda bisa kok praktek di rumah. Kalau Anda merasa takut dibohongi sama Gus Beraja kan ada biaya, saya ajarin Anda di sini.
Wow, Saya ajarin. piye. Saya ajarin. Tapi sebentar kita tanya dulu teman-teman. Mau nggak nih teman-teman? Oh mau. Oh mau. Oke, boleh buka Gus. Pertama gini, satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita yang tidak pernah kita apresiasi. Apa itu? Nafas. Nafas. Dikatakan hidup karena bernafas. Ketika berhenti nafas, Anda nggak hidup. Mati bos. Jadi sebenarnya ketika Anda tak menghargai nafas, Anda nggak menghargai hidup. Dengan kata lain, Anda nggak pengen hidup. Kalau nggak pengen hidup, nggak usah hidup. Mati aja. Jadi jangan kayak orang hidup segan mati tak mau. Yang pertama yang harus diapresiasi adalah nafas. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan nafas Anda? Bagaimana caranya itu? Berkomunikasi dengan Dari tadi saya ngatur intonasi nafas itu hikmat banget. Wallahi demi Allah. Pas setelah Pak Rosidi bicara, bisa nggak sih kita ngerasakan kenikmatan nafas itu? Anda kalau mau membuka gerbong bawah sadar, perhatikan nafasmu. Banyak orang mengajarkan nafas seakan-akan kita nggak bisa nafas. Iya. Nggak ngerti cara bernafas. Kita sudah bernafas, tapi benar, saya setuju dengan orang-orang yang mengajarkan tentang nafas, karena memang kita nggak benar-benar bisa ngerti cara bernafas yang baik. Mengapresiasi nafas. Pelan-pelan nafas itu, yang bijaksana lah, jangan boros, jangan stres itu orang begitu. Capek. Kayak lari muterin lapangan. Iya, lapangannya tetap diputerin aja terus kan gitu kan. Coba gini, saya boleh bersila teman-teman. Karena memang paling enak itu bersila. Sila yang enak begini, cuma nanti takut ada kaki nggak soal. Tapi nggak apa-apa lah, terserah kalian mau nilai saya apa. Udahlah, terserah. Mengapresiasi nafas. Iya, duduknya begini, ini jangan bungkuk. Tegak. Saya nggak ngajarin meditasi ya, saya ngajarin berzikir yang benar. Anda gila zikir kan? Saya ajarin zikir yang benar. Sebelum masuk ke ruhnya zikir. Iya. Duduknya yang benar ini dibuka sebagai tanda Anda siap menerima dari Allah, dari atas ke bawah. Apa yang di atas, apa yang di bawah? Di bawah hamba, di atas Allah. Yeah. Bukan di atas maknanya terus Allah bersinggah. Enggak. Artinya Allah yang maha tinggi. Tinggi itu pasti maknanya atas. Tapi atas itu bukan tempat. Ini saya mau ngebahas makrifat. Gini. Ini dibuka. Terus fokus aja sama nafas Anda. Tarik lewat hidung, saat hirup dari hidung perut membesar, kemudian buang nafasnya lewat mulut pelan-pelan sampai habis. Tapi ingat, ketika tarik nafas tahan dulu di sini sekuat Anda bisa menahan. Saya persingkat ya. Tiga sampai 7 kali, nggak usah mikirin apa-apa, cukup intonasi bernafas yang benar. Fokus saja di situ. Fokus saja. Habis itu, coba rasakan nafas itu. Nafas masuk, nafas keluar. Lebih-lebih yang saat keluar itu kan menandakan kelegaan. Iya. Nikmati. Sebentar Gus, sebentar. Teman-teman yang menonton, silahkan langsung praktek sekarang. Boleh. Nah, biar langsung bisa merasakan dan feel-nya langsung yang dicontohkan oleh Gus Baraja. Duduknya begini, biar nggak capek Anda. Kalau ini Anda tempuh di bawah capek nanti. Anda duduknya begini. Nah, kalau sudah Anda duduk begini, Anda boleh kanan atau kiri ya, tapi saya lebih enak kanan. Taruh di atas, ini dibuka. Jangan busung, ini bagian belakang atau punggung ini lurus ke atas. Tegak lah ya. Iya, karena Anda siap menerima energi dari Sang Maha Tinggi. Turunnya dari atas ke bawah. Tahan di sini. Buang. Sampai habis. Tarik lagi, berulang seperti itu. Kemudian setelah 3-7 kali Anda merasakan perbedaan sebelum dan sesudah Anda mengatur intonasi nafas, barulah masuk ke dalam perasaan atau rasa nikmat dalam nafas. Nafasnya masih tetap seperti tadi, tapi mungkin begitu saja. Dirasakan kenikmatannya, temukan kenikmatan dalam nafas itu, baru di situ sembari ucapkan
Alhamdulillah ya Allah, nafas ini nikmat ya Allah. Terima kasih atas nikmat ini ya Allah. Terima kasih atas nikmat hidup ya Allah. Nafas lagi. Setiap satu kali tarik dan hembusan nafas, satu kali Anda berterima kasih, temukan objeknya. Dan pasti Anda akan nikmat di situ. Iya, Nggak ada keinginan di situ. Cuma hidupnya berterima kasih saja. Itu hipnoterapi paling dahsyat. Tarik napas, buang dari mulut itu berapa kali? 3-7 kali. 3-7 kali. Untuk Setelah itu tahan nafas dan biasa buang. ya. Nafas biasa, tapi Masukkan rasanya. iya. Sampai Pelan. ketemu titik tenang, titik nyaman. Isi dengan syukur saja. Isi dengan syukur. Terima kasih betul. Ada konektivitas yang terhubung melalui nafas itu, yaitu Sang Maha Hidup. Nah, baru bagian akhir kalau Anda sudah menemukan nikmatnya nafas, nikmatnya syukur terhadap semua nikmatnya Allah, baru pelan-pelan belajar ya. Tarik, buangnya Allah. Tapi di hati penyebutannya, lidahnya dikunci. Enak. Kalau lidah dikunci berarti nafasnya lewat hidung. Kalau lidahnya nggak dikunci nggak apa-apa, keluarin lewat mulut, tapi tekan di sini Allah. Kita sedang melatih mengisi nama Allah di dalam sini. Yang kita nggak tahu tuh. Iya. Ternyata Allah bicara terus sama kita tiap hari. Itu hipnoterapi yang paling ampuh. Bisa saya ngajarin ini. Emang ini di bootcamp bukan di sini. Iya, Di betul, bootcamp. betul. Nah, setelah ketemu titik tenang, setelah ketemu titik nyaman, tinggal kalau kita mau masuk Menyembuhkan, ke kan? penyembuhan. Nah, itu bagaimana tuh? 1-7 hari. Cukup itu dulu. Oh, Dengan tidak melibatkan ingin sembuh dan sebagainya. Itu dulu. fokus di situ aja Iya, dulu ya. menikmati nafas dan mensyukuri apa yang Anda miliki. Artinya teman-teman juga harus bersabar dengan prosesnya ya. Iya. Karena ini menyangkut intern di dalam diri kita. Nah, ini kita akan praktekkan nanti di bimbingan 1 bulan itu sebenarnya. Oh, di 1 bulannya akan praktek ini. Iya, tanggal 13 Februari. Nah, setelah 7 hari ke 14 harinya baru pelepasan emosi, pelepasan energi negatif. Baru polanya sama, nafas begini. Ya Allah, iya saya dulu pemarah. Iya ya Allah saya punya benci. Ya Allah saya punya dendam pada si fulan. Saya akadkan, saya lepaskan ya Allah. Tarik nafas, buang nafas. Ini masuk ke penyembuhan. Bagi teman-teman yang mungkin langsung praktek ini, bisa langsung komen ya, bagaimana perasaannya, langsung ngefek enggak? Ya. Seketika bisa langsung terasa enggak? Oh yang tadi sudah sangat terasa. Iya kan? Kalau kita diskusi ini, feel-nya sangat kita rasakan ya. Nah, teman-teman yang bisa langsung praktek, komen di kolom komentar seperti apa perasaannya. Jadi ada 3 kali 7. 7 pertama, ya 7 pertama itu bersyukur akan nikmat yang sudah Allah berikan dan ada pada dirimu. 7 hari kedua itu adalah pelepasan semua emosi negatif. Ya dendam, kebencian, kecewaan, Semuanya dirilis dalam rasa. 7 hari ketiga itu baru afirmasi pemrograman. Mau jadi apa kita? 7 kali 3 berapa? 21. 21 itu dikenal pemrograman yang akan masuk dan merubah habit lama menjadi habit baru. 21 hari bos. Kita tambah 7 hari untuk ngecek kita sudah dapat apa dalam pembelajaran ini. Kerangkanya sudah tertanam betul apa tidak gitu. 1 bulan kan? 1 bulan. Harusnya 1 bulan selesai nggak Gus? Harusnya selesai kalau sungguh-sungguh. Saya tidak bisa memberikan solusi. Intinya semakin Anda sungguh-sungguh, semakin cepat itu berlalu. Luka-luka dengan penyembuhan hipnoterapi. Nah, mungkin bisa disampaikan ulang ke teman-teman Gus. Kayaknya banyak yang mau tertarik nih kayak seperti Kita ini. ada sebuah program tanggal 13 Februari itu start awal. Ada beberapa fasilitas yang akan didapatkan. Pertama adalah ada 2 kali webinar, hari Kamis pertama dan hari Kamis kedua tanggal 13 dan tanggal 20.
Kemudian setelah itu kan pasti di record ya, di Zoom meeting kita akan share itu Rekotannya ya. ya, kita akan share recordnya, kita akan masukkan ke Telegram yang tidak bisa kalian download tapi bisa kalian akses sampai kapanpun. Kemudian di bagian akhirnya pasti ada hipnoterapi, kita akan potongkan, dikonvert jadi MP3, nanti jadi MP3, kita akan share ke mereka. Kemudian masuk grup, selama 30 hari kita akan bimbing termasuk tanya jawab dan sebagainya. Oke, investasinya Gus Cuma 299.000 saja. cuma 299 teman-teman. 30 hari. Tidak harus jual tanah teman-teman. Insya Allah dengan investasi yang 299, insya Allah akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Keinginan kita, cita-cita kita untuk menjadi lebih sukses, lebih bahagia, lebih tenang, lebih harmonis keluarga kita, Peluangnya lebih besar. dan peluangnya lebih besar. Nggak sebanding lah insya Allah ya. Sangat nggak sebanding. Orang saya punya kelas eksklusif selama 4 bulan, 5 bulan gitu, investasinya 3 juta. Ya, Ini bentuk saya ingin membantu aja. Saya ingin ngelihat seberapa jauh sih Anda ingin bahagia. berbagilah ya. Iyalah, Ya, barter energi. silakan dimanfaatkan sebaik mungkin teman-teman untuk bisa ikutan program yang dari Rahasia Keajaiban Doa 299.000. Ya, 299.000 dan itu masih promo sih. Masih promo ya. Berarti habis ini mungkin bisa naik berarti ya Gus ya. 500.000 normal. 500.000. Sebelum menjadi 500.000 buru Anda. Terjangkau kok, terjangkau. Terjangkau. Kenapa saya katakan terjangkau? Anda kalau habis jatuh deh, luka, Anda nggak pernah nanya ke dokter berapa dok biayanya dok. Langsung aja Bayar aja. Bayarnya bagian akhir nanti dan dibayar. Sayangnya kalau yang luka itu yang di dalam kita abai. Makanya ada luka yang tertanam sampai 30 tahun ya Pak ya. 50 tahun pun ada tuh. Oke. Dari poin-poin yang sudah disampaikan Gus Baraja, kasih kesimpulannya Gus. Dari tema kita awal bahas hipnoterapi ini. Kesimpulannya adalah teman-teman, ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri Anda. Dan bahkan Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Dan tidak hanya di situ, bahwa Anda ternyata bisa mampu, kalau Anda mampu mengakses pikiran bawah sadar itu dengan ilmunya dan dengan kesadaran penuh, Anda unlimited. Tak terbatas. Berapapun atau apapun yang Anda inginkan, bisa. Pak Rusidi punya teman, 1 bulan gua dapat nih, dapat ya. Dan saya angkat topi sama beliau. Semoga membawa manfaat. Kita tunggu untuk ikutan di program kami 30 hari 299.000 rupiah. Ya, bukan juta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.